Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang kembali di posisi podcast Literasi Demokrasi. Bersama saya Marfuatun Solihah selaku staf pelaksana di Bawaslu Kabupaten Sragen. Oke, posisi kita kali ini kita akan membahas mengenai dukungan kesekretariatan dalam permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu merupakan salah satu tugas Bawaslu yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mana penyelesaian sengketa diibaratkan sebagai mahkota Bawaslu yang diharapkan dinantikan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang kerap muncul di pemilihan umum. Karena dalam penyelesaian sengketa ini memiliki fungsi memutus yang bersifat final dan mengikat. Penyelesaian sengketa yang lancar, tujuan dari pemilu pun tercapai. Berjalan lancarnya sebuah penyelesaian sengketa tidak bisa dilepaskan dari peran dukungan dari kesekretariatan, di mana kesekretariatan menjadi pintu masuk dalam penyelesaian sengketa, karena permohonan penyelesaian sengketa masuk dari kesekretariatan. Selain itu, mediasi adjudikasi juga tidak lepas dari peran serta kesekretariatan. Untuk membahas peran tersebut, kita telah menghadirkan narasumber yaitu Koordinator Penyelesaian Sengketa Kabupaten Sragen, tak lain tak bukan yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen yaitu Bapak Dwi Budi Prasetya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak Marwah gimana? Alhamdulillah, Bapak juga sehat nggih? Oke, alhamdulillah. Untuk membahas ini tema kita kan mengenai dukungan sekretariat dalam permohonan penyelesaian sengketa Bapak. Tentunya kita tidak berdua ya Bapak ya untuk membahas hal tersebut. Iya, berbeda dengan episode yang kemarin ya Pak ya. Kita juga menghadirkan narasumber kita yang membidangi kesekretariatan, yaitu Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen, Ibu Yunis Setiawati. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Siap posisi untuk menjawab pertanyaan ya Ibu ya? Insya Allah siap. Oke, kita mulai ya Ibu Bapak. Mungkin pertanyaan pertama saya tertuju ke Bapak Tinggi. Bisa disampaikan Bapak bagaimana awal mula terbentuknya kesekretariatan di Bawaslu itu gitu? Iya, terima kasih Mbak Marwah. Iya. Jadi terbentuknya kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Sragen itu diawali ketika terbentuknya komisioner Panwaslu pada pemilihan gubernur tahun 2018 dulu ketika komisioner itu terbentuk, seketika itu kan juga kesekretariatan harus terbentuk, maka komisioner yang terbentuk itu mengirimkan surat kepada pemerintahan daerah untuk memfasilitasi yang pertama adalah kesekretariatan yang mana terdiri dari ASN yang diperbantukan di Panwaslu, lalu kantor kesekretariatan, lalu fasilitas perkantoran yang ada di situ. Itu kan sesuai dengan Perpres nomor 68 tahun 2018 bahwa fungsi dari kesekretariatan itu adalah memfasilitasi komisioner dalam rangka untuk menjembatani hubungan internal antara Panwaslu dengan Pemda seperti itu. Selain membantu lalu kesekretariatan juga membantu internal, jadi internal stafnya bagaimana. Nah, seketika itu ketika kesekretariatan sudah terbentuk pada tahun 2018, ketika berubah menjadi Bawaslu, kesekretariatan itu masih tetap berlangsung, sehingga sampai saat ini masih sama antara Panwaslu sampai Bawaslu, kesekretariatan tetap sama. Berarti dari Panwaslu dulu sampai menjadi Badan Pengawas Pemilu sekarang kesekretariatan sudah terbentuk gitu ya? Iya. Untuk membantu administrasi Bapak Ibu komisionernya gitu ya? Iya, seperti itu. Oke, pertanyaan untuk Bu Yeni ini, Ibu terlibat atau berkecimpung di dunia kesekretariatan khususnya di Bawaslu ini sejak kapan ini? Awalnya saya di Sekretariatan KPU Kabupaten Sragen sejak 1 Desember 2005 sampai dengan pertengahan 2013. Sudah hampir 8 tahun. Jeda kurang lebih saya dikembalikan ke Pemda 2 bulan. Saya mendapatkan
surat perintah tugas lagi diperbantukan di bawah Panwaslu Kabupaten Sragen. Sampai dengan saat ini untuk tahun 2015 akhir sampai dengan 2018 saya posisi di sekretariat sebagai BPP Bendahara Pengeluaran. Terus 2018 sampai dengan sekarang saya sebagai Korsek adalah koordinator sekretariatan, dan dari Pemda ada 4 ASN yang diperbantukan di Bawaslu Kabupaten Sragen, yaitu satu saya, yang kedua Bu Windarti, dan yang ketiga Mas Suroto, dan keempat Bapak Usisa Alat Taqwa. Seperti itu, Mbak. Jadi memang sudah berpengalaman dulu di KPU sebelum ke Bawaslu gitu Bu? Iya, sudah kurang lebih sampai dengan sekarang 8 tahun tambah 8 tahun 16 tahun. Lama banget ya. Puluhan tahun gitu Bu. Iya. Jadi Ibu nggak kebingungan mengenai penyelenggaraan pemilu kayak gitu kan, udah dari KPU dulu baru di Bawaslu. Iya, gitu, sudah. Untuk Pak Budi ini Bapak, Iya. bisa dengan sampaikan Bapak, peran kesekretariatan dalam mendukung kerja-kerja pengawasan itu bagaimana Bapak? Iya, kesekretariatan itu sangat membantu sekali ya Mbak ya. Jadi antara kesekretariatan dengan komisioner itu ibaratnya seperti dua mata uang yang saling tergantung. Ya, dua sisi mata uang yang saling tergantung, yang mana di situ ada komisioner, maka di sana ada kesekretariatan yang membantu. Jadi kesekretariatan selain mengelola anggaran, juga memfasilitasi dari tugas-tugas koordinator divisi. Nah ini sangat membantu sekali, terutama ketika di divisi penyelesaian sengketa. Ketika ada permohonan sengketa, otomatis komisioner tidak bisa bekerja sendiri tanpa kesekretariatan, dan sekretariatan harus mendukung dan memfasilitasi terkait dengan permohonan sengketa penyelesaiannya itu. Iya. Benar-benar memang peran kesekretariatan itu penting banget gitu ya Bapak. Untuk Bapak Ibu komisioner sekarang yang berjumlah 5 pun kayaknya juga masih tidak bisa tanpa bantuan kesekretariatan gitu Pak. Iya. Kalau untuk peran kesekretariatannya itu Ibu, peran kesekretariatan dalam permohonan penyelesaian sengketa itu bagaimana? Kesekretariatan menyiapkan SDM yang bertugas dalam penyelesaian sengketa, yaitu menyiapkan ruang sidang, tempat permohonan, perlengkapan dan administrasi sidang, termasuk sistem sampai dengan tenaga pengamanan ketika sidang berlangsung. Seperti itu Mbak. Berarti segala keperluan untuk penyelesaian sengketa kesekretariatan yang menyiapkan gitu nggak Pak? Gitu. SDM-nya kayak gitu juga harus selalu gitu. Ya, karena SDM-nya juga sudah berpengalaman ya, tentunya semua dari unsur di sarjana hukum ini Mas, seperti itu, terutama yang di penyelesaian sengketanya itu ya. Untuk Bapak Budi ini Bapak, selain komisioner, dibutuhkan apa saja untuk mendukung agenda penyelesaian sengketanya Bapak? Iya, kalau komisioner dalam penyelesaian sengketa, dalam hal ini sidang adjudikasi, sebagai majelis sidang, itu majelis sidangnya harus terdiri dari komisioner. Tetapi ketika beracara, apalah di persidangan itu kan tidak hanya majelis sidang saja, masih ada yang pertama adalah penerima permohonan, lalu operator SIPS, lalu ada sekretaris majelis, lalu ada staf administrasi, lalu staf dokumentasi, lalu ada asisten majelis, ada notulen, ada perisalah, ada tenaga pengamanan, ada dokumentasi, banyak untuk ya. Itu semua dari kesekretariatan. Iya, makanya sangat penting sekali kesekretariatan itu. Benar nih Bu Yuni ya. Begitu banyak yang harus dilakukan dan harus disiapkan Ibu ya. Iya, tapi semua kan sudah ada personnya, jadi tinggal jalan aja. Untuk mengkoordinir staf-stafnya kayak gitu mengalami kesulitan buatan Bu. Kan itu banyak banget ya tugas-tugasnya gitu. Ya, tapi selama ini sudah kita sesuai tupoksinya, jadinya begitu ada kegiatan apapun kita sudah lancar. Iya.
karena kegiatan rutin termasuknya seperti itu. Untuk tugas penerima permohonan itu apa aja Ibu? Dari perlengkapan yang harus disiapkan sebelumnya apa aja? Yaitu yang dipersiapkan yaitu pemberian tanda terima permohonan, memeriksa berkas permohonan, pemberitahuan kelengkapan berkas permohonan, menyiapkan formulir PSPP 01 yaitu permohonan PSPP, menyiapkan formulir PSPP 02 yaitu tanda terima berkas dan checklist kelengkapan. Lumayan banyak ini Bu yang harus disiapkan. Iya, banyak sekali. Iya, banyak banget termasuk stok berkas. Iya. Semuanya harus siap dan Ibu selaku koordinator pun rasanya harus siap siaga dan Iya, mengetahui harus semuanya itu. gitu ya. Dan penerima permohonan itu berada di ini Mbak, di depan kantor. Jadi seperti teller sebagai penerima permohonan kan di depan, begitu ada tamu masuk nanti ini permohonan Jadi ya. permohonannya di penerima permohonan Permohonan diarahkan ke sekretariatan ya, Iya. penerima permohonan gitu. Iya benar. Ini kan tadi kan permohonan kan bisa diajukan secara langsung dan tidak langsung ya Bapak ya. Iya. Kalau untuk secara tidak langsung kan melalui SIP. SIP, Ada operatornya. iya. Untuk tugas operator sendiri itu apa nih Bapak? Iya, jadi kalau permohonan langsung bisa datang ke kantor Bawaslu ya Mbak. Oke. Tetapi secara tidak langsung itu ada sebuah aplikasi yang digunakan oleh Bawaslu RI untuk menerima permohonan yaitu namanya SIPS. SIPS ini bisa didownload diakses oleh pemohon lewat www.sips.bawaslu.go.id. Nah ini bisa membuat permohonan lewat situ. Lalu dari kita ada ya Bu ya satu person yang selalu standby mengawal aplikasi itu ya SPS kalau sewaktu-waktu ketika masa-masa pendaftaran atau masa ini kan waktunya permohonan. Nah ini harus standby memantau aplikasi itu tersebut apakah ada permohonan atau tidak. Iya. Itu. Benar-benar ada tugas tersendiri Iya. yang mengawal itu gitu. Iya. Operator itu. Operator SPS itu. Untuk ini Bapak, Ibu ini lebih ke Bu Yuni sih. Kan diadjudikasi kayak gitu kan ada Iya. sekretaris majelis nggih. Iya, Perlengkapan kayak gitu yang harus disiapkan apa sih Ibu untuk Gitu. menghadapi adjudikasi kayak gitu? Untuk menghadapi sidang adjudikasi yang perlu disiapkan yaitu menyiapkan ruangan, perlengkapan administrasi, dan kita selalu berkoordinasi juga dengan staf sebelum sidang dilaksanakan atau diagendakan. Kita staf kita kumpulkan, kita kasih tugas masing-masing seperti biasanya seperti itu. Terus kita juga membacakan tata tertib sidang, membuat berita acara adjudikasi, keterangan saksi. Yang untuk perlengkapannya yaitu tata tertib sidang, juga terus perlengkapan PSPP 19 yaitu berita acara keterangan saksi, formulir PSPP 20 berita acara keterangan ahli jika ada, serta formulir PSPP 12 berita acara mediasi mencapai kesepakatan, dan formulir PSPP 14 yaitu berita acara mediasi tidak mencapai mufakat serta membuat jadwal penyelesaian permohonan PSPP. Luar biasa sekali ya Ibu ya. Banyak. Semua yang harus disiapkan. Ya, Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hasilnya para komisioner tanpa ada kesekretariatan yang membantu gitu ya Ibu. Iya. Baik ya. Untuk Pak Budi ini Bapak, Iya. mungkin bisa dijelaskan Bapak, ini kan di adjudikasi dan mediasi ada perisalahnya nggak sih? Di adjudikasi lah ya, pastinya ada perisalah. Iya. Tugas untuk perisalah sendiri itu apa sih Bapak? Tugas perisalah adalah mengikuti seluruh proses adjudikasi, yaitu bertugas mencatat dan merekam semua pembicaraan majelis, para pihak, terus para saksi, kalau ada ahli ya juga mencatat seluruh
yang mereka sampaikan, memberi keterangan serta semua fakta persidangan. Semuanya dicatat oleh perisalah ini. Lalu perlengkapan yang harus dibawa yaitu alat bantu elektronik, Mbak, bisa perekam audio kayak itu, atau ada aplikasi penunjang yang lain bisa digunakan oleh perisalah untuk mendokumentasikan apa yang terjadi di sidang adjudikasi tersebut. Kalau kayak gitu bedanya dengan notulen apa nih Bapak? Hampir-hampir mirip ya antara perisalah dan notulen. Iya, kalau notulen itu lebih kepada mencatat hal-hal terpenting saja, hal yang terpenting saja. Jadi kalau perisalah itu kan dari A sampai Z apa yang terjadi di persidangan itu bisa dicatat oleh perisalah. Apapun yang dikatakan, apapun yang terjadi, perisalah harus mencatat. Ya, kalau notulen hanya poin-poin pentingnya saja. Jadi memang ada perbedaan ya sahabat Bawaslu antara perisalah dan notulen. Soalnya kan mungkin orang umum kalau dijelaskan seperti itu, kalau kayak gitu bedanya dengan notulen apa aja gitu. Dijelaskan oleh Bapak Komdis Penyelesaian Sengketa. Untuk Ibu Yuni ini Bu, di adjudikasi itu kan ada petugas keamanan ya Ibu. Bukan hanya di adjudikasi sih, sebenarnya di mediasi juga ada. Untuk petugas keamanannya itu apa Ibu? Tugas keamanan di sini yaitu untuk menjaga majelis saat menuju sidang sampai dengan saat adjudikasi dan sampai dengan sidang selesai. Terus untuk mengatur ketertiban pengunjung baik yang di dalam maupun di luar ruang adjudikasi, menjalankan perintah majelis adjudikasi untuk mengeluarkan pengunjung dari ruang adjudikasi yang dianggap mengganggu ketertiban, memastikan pengunjung dan peserta tidak membawa senjata tajam atau senjata api. Seperti itu Mbak. Benar-benar demi keamanan pelaksanaan mediasi dan adjudikasinya gitu. Jadi petugas keamanan pun rasanya pekerjaannya juga berat ya meskipun petugas keamanan kayak gitu. Memang peran sekretariat luar biasa sih. Kalau untuk Pak Diki ini, siap. Tadi kan ada perisalah dan ada notulen gitu. Untuk notulen itu perlengkapan yang harus dibawa itu apa aja? Karena notulen itu adalah mencatat pokok-pokok kejadian, bisa menggunakan laptop kayak gitu atau sekedar kertas sama pulpen untuk mencatat. Nanti kalau sudah selesai sidang baru ditertibkan terkait dengan arbitrasinya untuk dilengkapi ya gitu, ditata yang rapi itu notulennya. Jadi perlengkapannya ya hampir sama persis sama yang perisalah ya Pak ya? Iya. Untuk Bu Yuni Bu, ini kan ada staf administrasi. Hal-hal yang harus disiapkan itu juga apa aja Bu? Staf menyiapkan daftar hadir para pihak dan pengunjung, memastikan bahwa para pihak sudah mengisi daftar hadir semuanya. Kita siapkan buku presensi atau daftar hadirnya, seperti itu Mbak kira-kira. Jadi ada perannya masing-masing Iya. Ada juga staf dokumentasi nggak Ibu? Untuk tugasnya itu apa aja Bu kalau dokumentasi? Kalau dokumentasi itu bertugas melakukan perekaman atau video itu ya dalam proses sidang adjudikasi. Jadi dari awal sampai dengan berakhirnya sidang, terus menyusun atau menyimpan hasilnya video itu. Untuk perlengkapannya yaitu alat perekam, handycam dan kamera, seperti itu Pak Bu. Video dan foto-foto kayak gitu. Iya. Untuk Pak Budi ini Bapak, di sidang adjudikasi kan ada yang namanya asisten majelis ya Bapak. Untuk tugas asisten dan perlengkapan asisten majelis itu gimana dalam membantu adjudikasi? Tidak kalah pentingnya dengan teman-teman yang lain ataupun tugas yang lain. Asisten majelis ini sangat membantu sekali dalam rangka berjalannya sidang. Jadi asisten majelis ini membantu pimpinan majelis dalam memimpin jalannya adjudikasi. Jadi ketika ini sudah selesai mau ngapain kayak gitu kan, asisten majelis ini yang mengingatkan kepada majelis sidang. Jadi asisten majelis yang menyiapkan dan mengatur jalannya kayak gitu ya? Iya, karena yang menyiapkan materi terkait dengan objek yang disengketakan kan adalah asisten majelis. Jadi katakanlah di sidang itu kok terlalu melebar kemana-mana, maka asisten majelis bisa mengingatkan majelis sidang, oh ini tidak sampai gitu ya gitu.
Iya, lalu selain itu juga asisten majelis menyusun ini Mbak, menyusun rancangan putusan. Iya, rancangan putusan. Iya, jadi dalam waktu 12 hari penyelesaian sengketa itu sidang adjudikasi, pada hari ke-12-nya itu kan putusan harus dibacakan. Maka asisten majelis ini sangat penting sekali untuk membuat rancangan putusannya itu. Iya. Jadi memang Bapak Ibu komisionernya fokus aja di penyelesaian masalah, semua peralatan dan apa-apanya sekretariat. Iya. Jadi tidak hanya itu, lalu menyiapkan dokumen-dokumen juga tuh Mbak, dokumen lalu perundang-undangan itu juga harus disiapkan seorang asisten majelis ya gitu. Jadi memang Bapak harus berterima kasih dong sama Ibu ya. Iya, kita kan seperti yang saling menguatkan ya. Iya, saling menguatkan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa komisioner sama kesehatan ini ibarat dua mata uang yang bersatu, tidak bisa terpisahkan gitu. Makanya harus kompak kayak harus gitu. Kompak tetap bisa. Iya. Insya Allah kompak terus. Luar biasa kalau nggak kompak gimana penyelesaian sengketanya kayak gitu. Padahal ini kan penyelesaian sengketa sebagai anggotanya Bawaslu kayak gitu ya. Padahal kesekretariatan tidak hanya penyelesaian sengketa saja, masih banyak pekerjaannya ya. Pekerjaan selain sengketa ya. Dari pengawasan apapun kesekretariatan terlibat loh Bapak. Iya betul sekali. Apresiasi untuk kesekretariatan. Iya. Terima kasih sekali Bu Yuni sudah memfasilitasi kita. Sama-sama bekerja sama yang baik selama ini. Jadi selama ini memang kantor Bawaslu Kabupaten Sragen ini antara komisioner dan sekretariat itu selalu kondusif ya. Yang saya rasakan seperti itu Mbak. Terima kasih Pak. Semoga selalu begini terus. Alhamdulillahnya tidak pernah ada konflik atau apapun. Iya, insya Allah tidak ada. Mungkin sekian pertanyaan dari saya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan atau pesan closing statement dari Bu Yuni khususnya yang membidangi kesekretariatan ya, yang tahu semuanya perlengkapan dan lain-lainnya. Terus Pak Budi mungkin ada juga closing statement. Bisa dimulai dari Bu Yuni atau Pak Budi dulu? Monggo Bu Yuni aja. Iya. Sekretariatan Bawaslu sudah siap memfasilitasi apabila ada penyelesaian sengketa yang dimohonkan di Bawaslu seperti itu Mbak. Iya, jadi Bawaslu memang dari awal berdiri sudah disiapkan sebagai lembaga pengawas dan diberi wewenang oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk menyelesaikan sengketa. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Mufah tadi bahwa penyelesaian sengketa itu adalah mahkotanya Bawaslu. Ada wewenang baru yang diberikan oleh Bawaslu lewat Undang-Undang 7 yang belum ada di undang-undang sebelumnya, yaitu penyelesaian sengketa ini apabila terjadi sebuah ketidaksesuaian atau ketidakterimaan dari peserta pemilu merasa dirugikan, maka peserta pemilu bisa mengajukan permohonan kepada Bawaslu. Nah, ini dan Bawaslu sudah siap untuk menyelesaikan sengketa apabila ada permohonan yang diajukan kepada Bawaslu. Iya. Berarti memang benar-benar tugas baru di Bawaslu untuk penyelesaian sengketanya. Iya. Oke, Bapak Ibu, mungkin terima kasih. Sekian pertanyaan dari saya. Oke. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan terima kasih Bapak Budi dan Bu Indonesia sudah selalu siap posisi untuk memposisikan diri hadir di sini menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan memberi informasi, pengetahuan dan pengalamannya Bapak Ibu kepada sahabat Bawaslu semuanya. Mungkin terima kasih ya Bapak Ibu ya. Iya, sama-sama. Kepada sahabat Bawaslu semuanya, saya Marfa Solihah selaku host. Apabila dalam salah kata saya memohon maaf dan saya meminta dukungannya untuk channel Bawaslu Kabupaten Sragen dengan subscribe, like dan komen channel Bawaslu Kabupaten Sragen. Sekian, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.